Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Dalam mata kuliah perilaku organisasi, kami akan membahas materi mengenai memahami konflik. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Tribekti dengan NIM belakang 094, lalu Ambar Mulyaningsi dengan NIM belakang 095, lalu saya sendiri Elsa Monika dengan NIM belakang 114, dan Afifah Zafira dengan NIM belakang 184. Yang pertama, kita akan membahas definisi dari konflik itu sendiri. Konflik merupakan perbedaan pendapat atau persepsi antara dua orang maupun lebih. Bisa juga dalam suatu kelompok, di mana masing-masing pihak secara sadar saling melakukan tindakan untuk mempertentangkan isu yang dipermasalahkan antara satu dengan yang lainnya, berdasarkan dengan alasan tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis konflik itu sendiri. Yang pertama, konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal ini dibagi menjadi 3, yaitu konflik pendekatan-pendekatan, konflik pendekatan penghindaran, dan konflik penghindaran-penghindaran. Lalu yang kedua, konflik interpersonal. Yang ketiga, konflik antar individu-individu dan juga kelompok-kelompok. Yang keempat, konflik antara kelompok dalam suatu organisasi yang sama. Yang kelima, konflik antara organisasi. Yang keenam, konflik vertikal. Dan yang ketujuh, konflik horizontal. Lalu kita akan membahas satu persatu mengenai definisi dari jenis-jenis konflik itu sendiri. Yang pertama, yaitu ada konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal ini merupakan konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik ini terjadi jika pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin untuk dipenuhi sekaligus. Nah, dalam konflik intrapersonal ini dibagi menjadi 3, yaitu konflik pendekatan. Contohnya yaitu orang yang dihadapkan pada dua pilihan yang sama, dan pilihan ini sama-sama menarik. Kemudian, yang kedua ada konflik pendekatan penghindaran. Contohnya, orang yang dihadapkan pada dua pilihan yang sama menyulitkan. Yang ketiga, konflik penghindaran. Contohnya yaitu orang yang dihadapkan pada satu hal yang punya nilai positif dan negatif sekaligus. Kemudian untuk jenis konflik yang kedua yaitu ada konflik interpersonal. Konflik interpersonal ini merupakan pertentangan antara seseorang dengan yang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Karena konflik semacam interpersonal ini akan melibatkan beberapa peran dari beberapa anggota organisasi yang tidak akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, yaitu ada konflik antara individu-individu dan kelompok-kelompok. Hal ini berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan untuk mencapai konformitas yang ditekankan pada mereka oleh kelompok kerja. Contohnya yaitu seorang individu dapat dihukum oleh kelompok kerjanya karena ia tidak dapat mencapai norma-norma produktivitas kelompok di mana ia ditempatkan. Kemudian yaitu ada konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama. Contohnya konflik ini yaitu konflik antar lini dan staf. Pekerja-pekerja, manajemen merupakan dua macam bidang konflik antara kelompok. Lalu ada konflik antar organisasi. Contohnya yaitu Amerika Serikat dan negara lain dianggap sebagai bentuk konflik. Dan konflik ini disebut dengan persaingan. Konflik ini berdasarkan pengalaman ternyata telah menyebabkan timbulnya pengembangan produk baru, teknologi baru, dan juga servis baru. Selanjutnya yaitu ada konflik vertikal. Konflik ini merupakan konflik yang memiliki suatu hubungan interaksi antara satu kelas sosial yang berbeda tingkatan karena adanya suatu pertentangan kepentingan. Kemudian untuk horizontal yaitu hubungan antar kelas sosial. Jika tadi vertikal merupakan satu kelas sosial, yang konflik horizontal ini merupakan antar kelas sosial yang saling memanfaatkan secara sengaja menciptakan konflik horizontal, atau sebaliknya, suatu konflik horizontal yang memanfaatkan secara sengaja menciptakan konflik. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Faktor penyebab konflik ada 3. Yang pertama yaitu komunikasi. Apabila dalam suatu komunikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman di antara pihak-pihak yang terlibat tersebut, maka akan menjadi sumber dari konflik. Yang kedua yaitu struktur.
Struktur yaitu perbedaan latar belakang kebudayaan, sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Semakin besar kelompok dan semakin terspesialisasi kegiatannya, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya konflik. Dalam struktur juga terdapat perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu pribadi. Pribadi yaitu perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Terdapat juga perbedaan kepentingan antara individu ataupun kelompok. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi konflik. Faktor-faktor yang mempengaruhi konflik ada dua. Yang pertama itu faktor intern dan yang kedua yaitu faktor ekstern. Faktor intern yaitu faktor yang mempengaruhi yang berasal dari organisasi, sedangkan faktor ekstern yaitu faktor yang berasal dari luar organisasi. Dalam faktor intern yang pertama yaitu ada kemantapan organisasi. Organisasi yang telah mantap lebih mampu menyesuaikan diri sehingga tidak mudah terlibat konflik dan mampu menyelesaikannya. Yang kedua yaitu sistem nilai. Sistem nilai suatu organisasi ialah sekumpulan batasan yang meliputi landasan maksud dan cara berinteraksi suatu organisasi, apakah sesuatu itu baik, buruk, salah, ataukah benar. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan dalam suatu organisasi dapat menjadi dasar tingkah laku organisasi itu serta para anggotanya. Yang keempat yaitu sistem lain dalam organisasi. Sistem lain dalam organisasi itu seperti sistem komunikasi, sistem kepemimpinan, sistem pengambilan keputusan, dan sistem imbalan dan lain-lain. Sistem-sistem ini dalam organisasi dapat mempengaruhi terjadinya konflik. Selanjutnya itu faktor ekstern, yaitu faktor yang berasal dari luar organisasi. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya, yaitu kelangkaan suatu hal dapat menimbulkan persaingan, dan seterusnya yang dapat berakhir menjadi konflik. Yang kedua yaitu kekaburan aturan atau norma di masyarakat. Kekaburan aturan atau norma di masyarakat ini dapat memperbesar peluang perbedaan persepsi dan pola pikir dalam masyarakat yang akhirnya akan menimbulkan konflik dalam suatu organisasi. Yang ketiga yaitu derajat ketergantungan dengan pihak lain, yaitu semakin tergantung satu pihak dengan pihak lainnya, maka semakin mudah pula konflik itu terjadi. Yang keempat yaitu pola interaksi dengan pihak lain. Pola yang bebas memudahkan pemaparan dengan nilai-nilai lain, sedangkan pola yang tertutup menimbulkan sikap kabur dan kesulitan penyesuaian diri. Selanjutnya ada perbedaan pandangan tentang konflik. Ada dua pandangan, yaitu pandangan tradisional dan pandangan baru. Pandangan tradisional mengatakan bahwa konflik hanyalah merupakan gejala abnormal yang mempunyai akibat-akibat negatif sehingga perlu dilenyapkan. Pandangan tradisional ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, konflik hanya merugikan organisasi. Yang kedua, konflik disebabkan oleh kesalahan-kesalahan manajemen dalam perancangan dan pengelolaan organisasi. Yang ketiga, konflik mengganggu organisasi dan menghalangi pelaksanaan optimal. Yang keempat, tugas manajemen adalah menghilangkan konflik. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan organisasi yang optimal membutuhkan penghapusan konflik. Sedangkan pandangan baru menganggap bahwa konflik dapat berakibat baik maupun buruk. Upaya untuk menangani konflik yaitu dengan menarik hal-hal yang baik dan mengurangi hal-hal yang buruk. Pandangan ini dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, konflik adalah suatu akibat yang tidak dapat dihindarkan dari interaksi organisasi dan dapat diatasi dengan mengenali sumber-sumber konflik. Yang kedua, konflik timbul karena banyak sebab, termasuk struktur organisasi, perbedaan tujuan, perbedaan persepsi, dan nilai-nilai pribadi, dan sebagainya. Yang ketiga, konflik dapat membantu atau menghambat pelaksanaan kegiatan organisasi. Yang keempat, tugas manajemen adalah mengelola tingkat konflik dan penyelesaiannya. Dan yang terakhir, pelaksanaan kegiatan organisasi membutuhkan tingkat konflik yang moderat. Selanjutnya, proses terjadinya konflik. Menurut Hendricks W., proses terjadinya konflik dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama peristiwa sehari-hari yang ditandai dengan adanya individu yang merasa tidak puas terhadap lingkungan kerja mereka. Perasaan tidak puas terkadang berlalu begitu saja dan muncul kembali pada saat individu tersebut merasakan adanya gangguan. Tahap yang kedua yaitu adanya tantangan. Apabila terjadi masalah, tiap individu saling mempertahankan pendapatnya masing-masing dan menyalahkan pihak lain.
Tiap individu merasa perbuatan yang dilakukan sudah sesuai dengan standar dan aturan organisasi, kepentingan individu maupun kelompok lebih menonjol daripada kepentingan organisasi. Dan tahap yang terakhir yaitu timbulnya pertentangan. Masing-masing individu atau kelompok bertujuan untuk menang dan mengalahkan kelompok lain. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Setelah mengetahui proses terjadinya konflik, selanjutnya yaitu akibat dari konflik. Nah, akibat dari konflik itu sendiri pasti ada positif dan negatifnya. Untuk dampak positif yaitu ada meningkatkan solidaritas, menjadikan organisasi menjadi lebih dinamis, pemimpin lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, lalu melahirkan kepribadian yang kreatif, kritis, dan inovatif, dan menumbuhkan sikap toleransi. Nah, untuk dampak negatifnya sendiri yaitu komunikasi organisasi terhambat, kerjasama organisasi menjadi terhalang, mungkinnya rasa dendam, sikap saling curiga, salah paham, dan lainnya. Lalu individu yang berkonflik merasakan cemas, stres, apatis, dan frustasi. Lalu stres yang berkepanjangan menyebabkan orang yang sedang berkonflik akan menarik diri dari pergaulan dan mangkir dari pekerjaan. Nah, sebenarnya masih banyak akibat dari konflik itu sendiri, namun kita sajikan yang secara umum. Lanjut ada penanganan konflik. Nah, konflik sendiri harus ditangani agar tidak merambah ke banyak hal. Nah, untuk penanganan konflik sendiri, pertama ada dari introspeksi diri sendiri. Nah, kita harus mengintrospeksi diri kita sendiri dengan menahan diri agar tidak ikut terlibat dalam permasalahan organisasi, seperti konflik yang membawa dampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, jadi kita harus bisa mengatur emosi diri kita, lalu mengawasi pihak-pihak yang terkait. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat. Kita dapat menentukan kepentingan apa yang mereka miliki, bagaimana nilai dan sikap mereka terhadap konflik, dan bagaimana perasaan mereka atas terjadinya konflik. Jika kita melihat konflik dari semua sudut, kita memiliki peluang lebih besar untuk berhasil menyelesaikan konflik. Jadi kita harus melihat dari banyak pendapat ataupun banyak sisi dari banyak sudut untuk memecahkan konflik itu sendiri. Lalu identifikasi sumber konflik. Konflik tidak akan muncul begitu saja, pasti terdapat sumber konflik. Nah, sumber konflik sebaiknya dapat teridentifikasi sehingga sasaran penanganannya lebih terarah kepada sebab-sebab konflik. Lalu yang terakhir yaitu mengetahui pilihan penyelesaian atau penanganan konflik yang ada dan memilih yang paling tepat. Nah, setelah kita mengidentifikasi sumber konfliknya dan kita tahu konflik ini bersumber dari mana nih, nah kita lalu mengambil keputusan atau tindakan untuk menyelesaikan konflik itu sendiri dengan cara-cara yang tepat dan efektif. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.